Hakim pengawas pengadilan niaga yakni Eren Tua Damanik akhirnya mempailitkan PT Indo Tata Graha selaku developer. Amar putusan bahwa PT Indo Tata Graha dinyatakan pailit dibacakan pada sidang di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri Surabaya, pada Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022. Selain itu, Hakim pengawas telah menyerahkan kepada kantor Lembaga Balai Harta Negara lantaran Sahlan Aswar selaku kurator menyatakan mundur sebagai pengurus. Pernyataan mundur sebagai kurator disampaikan langsung oleh Sahlan Aswar usai sidang. Lantas, apakah kreditur masih bisa mengharapkan uangnya kembali? Ya baik. Terima kasih ya. Jadi untuk ITG hari ini sesuai dengan putusan Majelis Hakim telah diputus pailit berdasarkan voting kemarin yang direkomendasikan oleh Hakim pengawas. Jadi sudah di-voting, hasil voting kalau nggak salah 89% setuju pailit atau menolak proposal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengurusan ITG selanjutnya itu Majelis Hakim berpendapat diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Jadi kita kan sesama organisasi, sesama kurator gitu ya. Jadi apapun yang diputus oleh pengadilan menyerahkan kuratornya kepada siapa, saya pikir itu yang terbaik ya. Saya pikir itu yang terbaik. Jadi untuk yang paling penting dari segala permasalahan ini adalah bagaimana asetnya segera dibereskan, dikembalikan kepada para kreditur. Itu aja poinnya, supaya para kreditur ini memang mendapatkan haknya dari pemberesan ITG. Bang, kreditur ini apakah pengurusannya di Balai Harta itu diwakilkan kurator? Balai Harta itu di sana mereka punya kurator. Jadi nanti Balai Harta akan menunjuk kurator, mereka yang akan melakukan pemberesan harta pailit, mengambil harta pailit dan nanti langsung dibereskan dan dibagikan. Jadi untuk ke depan urusan-urusan terkait dengan ITG itu berurusan dengan pengadilan dan berurusan dengan tim kurator Balai Harta, bukan dengan kita lagi. Informasinya kan itu aset tanah itu kan masih atas nama petani. Sampai sekarang kita belum bisa komentar banyak karena kita sendiri belum diberikan data. Cuman hasil dari beberapa orang yang menagih ke kita memang masih atas nama pemilik yang menagih. Ada juga yang membeli mendapatkan kopian surat memang atas nama pihak ketiga. Jadi sebaiknya memang kalau itu uang user yang dibelikan, maka sebaiknya memang ITG atau kuasa dari ITG menyerahkan aset itu kepada kurator sehingga kurator bisa membereskan aset itu. Itu sebaiknya memang. Dalam perkara PKPU kan saya rasanya baru kali ini ada putusan yang dialihkan ke Balai Harta ya. Ada beberapa putusan. Ada banyak Pak. Banyak. Ada banyak. Dan ini lumrah. Jadi nggak hanya kali ini. Tidak hanya kali ini saja. Lumrah Pak. Jadi apabila ada perkara PKPU, kemudian selanjutnya tim kuratornya atau kurator yang ditunjuk kemudian BHP itu biasa Pak. Dalam sebuah perkara PKPU biasa. Bang, korbannya ini kan ada sekitar 1.000 ya? Korbannya yang daftar ke kita sekitar 1.200. 1.500. 1.200 sekian. Kalau kabar-kabarnya sekitar ya kemarin yang diakui oleh debitur sendiri ada sekitar 1.600 atau 1.700. Terus terkait aset sendiri ada berapa aset milik PT ITG? Sampai dengan hari ini kita tidak mendapatkan datanya. Yang data secara lisan disampaikan. Begitu juga dalam proposal. Ada 7 proyek. Ada 7 proyek yang ada. Itu aja yang disampaikan. Apakah proyek itu milik ITG atau tidak, kita juga belum tahu. Apakah asetnya aset ITG, kita juga belum tahu secara detail. Makanya sebetulnya kemarin kita meminta data itu, tapi sekarang karena sudah diputus pailit dan diserahkan Balai Harta, saya harap nanti biar Balai Harta yang meneruskan perjuangannya ya. Bang, gimana tuh dengan konsumen yang belum mendaftar? Tadi ada di luar berapa orang? Konsumen yang belum mendaftar ada beberapa, bahkan ada yang ratusan juga datang ke kantor. Cuman karena sudah terlambat, dan ini dalam proses PKPU, maka PKPU itu kan endingnya homologasi. Nanti kalau misalnya pailit kan boleh mendaftar lagi. Jadi kemarin karena sudah habis waktunya dan mereka kan hanya suara sebagai homologasi. Jadi saya pikir
Artinya haknya nggak hilang. Haknya nggak hilang. Begitu juga dalam proposal kemarin, baik tagihan yang ada maupun tagihan yang terlambat itu diakui oleh debitur. Sebenarnya tidak masalah dalam PKPU. Iya. Tagihan yang terlambat dalam PKPU tidak ada masalah. Ya. Sudah kita urus dengan benar dan kita tekan kepada debitur supaya mengakui tagihan terlambat. Itu sudah dilakukan. Ya. Semua tagihan juga diakui. Tidak ada satupun yang ditolak kemarin.